Sekarang kita lanjut tentang bagian pendahuluan dari statistika ini. Kita akan memperhatikan, dari tadi kita bicara tentang statistika sudah panjang lebar, dan karena statistika itu berkaitan dengan pengukuran, maka tadi saya jelaskan bagaimana sebuah variabel di dalam statistika itu diukur. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang peran statistika di dalam penelitian. Untuk itu kita lihat saja di beberapa kata kunci yang perlu untuk dimaknai atau dipahami oleh para peserta kuliah ini. Nah, ini menurut sebuah atau beberapa sumber bahwa statistika itu merupakan alat bantu yang kuat, dan tidak dapat dikesampingkan dalam pengujian teori dan mengevaluasi hipotesis-hipotesis. Nah, dengan demikian, kalau kita bicara statistika, maka kita akan berkaitan dengan pengujian teori dan bagaimana mengevaluasi hipotesis yang berkaitan dengan teori tersebut. Nah, di sini dapat dikatakan juga bahwa apa sih yang dimaksud dengan sebuah teori. Nah, di sini dikatakan bahwa suatu teori adalah penjelasan tentang hubungan-hubungan di antara fenomena atau gejala. Nah, lalu kaitannya dengan hipotesis, maka yang dimaksud dengan hipotesis untuk sementara ini adalah penyataan tentang hubungan di antara variabel-variabel. Nah, itu tentang peran statistika yang peran statistika di dalam penelitian. Ini sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu statistika terapan. Tentu ini terapan di dalam penelitian. Nah, kita lanjutkan. Hipotesis seringkali dinyatakan terkait hubungan kausal di antara suatu variabel bebas atau variabel independen dan suatu variabel terikat. Nah, jadi ini harus diingatkan betul nih. Jadi sekali lagi, hipotesis seringkali dinyatakan terkait hubungan kausal di antara suatu variabel bebas dan suatu variabel terikat. Nah, kemudian kalau variabel bebas itu merupakan sebab, sementara variabel terikatnya itu merupakan efeknya. Jadi sebagai akibat dari variabel bebas ini. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai hipotesis ini, dan nanti memang kita akan bahas di inferensi statistika. Nah, ini ada sebuah contoh. Misalnya teori kapital menyatakan bahwa manusia mengembangkan kapital personal atau modal dasar mereka untuk meningkatkan ekonomi personal mereka. Ini kutipan dari teori kapital. Jadi sekali lagi, manusia mengembangkan kapital personal mereka untuk meningkatkan ekonomi personal mereka. Nah, dari teori kapital kita dapat menemukan sebuah hipotesis. Makanya di dalam sebuah penelitian kuantitatif, teorinya harus jelas dulu. Nah, dari teori kapital ini bisa dibuat sebuah hipotesis sebagai berikut. Peningkatan perolehan pendidikan menghasilkan peningkatan pendapatan.
Nah, di sini tentu kapital yang dimaksud itu teori kapital personal itu salah satunya yaitu perolehan pendidikan. Dan kita tahu bahwa perolehan pendidikan itu akan menghasilkan peningkatan pendapatan. Atau dengan kata lain, perolehan pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Nah, itu sebuah hipotesis dari teori yang dikemukakan sebelumnya. Catatan lain yang penting bahwa sebuah teori itu bersifat umum daripada hipotesis, di mana teori dirumuskan terkait konsep umum, sedangkan hipotesis biasanya dinyatakan sehubungan dengan variabel-variabel.